Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ikomang Agus Trilanang Oka, nomor induk mahasiswa 21748033393. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 di LPPK Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja tahun 2021. Saya akan melakukan ujian kinerja pada hari ini, tanggal 18 Agustus 2021, dengan melaksanakan pembelajaran daring di kelas 6 yang dilaksanakan di SD Negeri 3 Melaya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Mana kabar anak-anak? Baik. Tadi link Zoom-nya sudah Bapak kirim di WA Group bersama link absennya. Sudah kalian isi semua? Sudah. Sekarang Bapak minta Okta pimpin temannya berdoa ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perjalanan hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Okta. Sekarang di masa pandemi seperti ini, kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau dulu 3M, sekarang menjadi 5M. Coba Mamang sebutkan 5M. Yang pertama menjaga jarak, lalu mencuci tangan, memakai air mengalir, lalu memakai masker, menjauhi kerumunan, dan jauhi kepergian. Menghindari bepergian. Ya, ya bagus Mamang. Tepuk tangan dulu untuk Mamang. Bapak tunjuk satu orang, Jenny, memimpin tepuk dan salam PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya. Sekarang menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Silakan kalian ikuti lagunya. Sudah ya menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Apa fungsinya? Ada yang tahu? Mengingat jasa pahlawan. Iya, mengingat atau mengenang jasa para pahlawan. Ya, pembelajaran yang kemarin kalian sudah mempelajari tentang apa? Cari tanda tanya. Apa, bagaimana, siapa, mengapa. Kapan, siapa? Jadi, hari ini kita akan mempelajari tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 3 ya, kompetensi dasarnya adalah, kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah ini, tujuan pembelajarannya adalah, coba Mamang baca. Tujuan pembelajaran nomor 1. Melalui media PowerPoint, siswa mampu menganalisis cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui tabel pengamatan dengan benar. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita ya untuk hari ini. Terlihat gambarnya anak-anak? Terlihat Ya, ini gambar pertama, gambar apa ini? cicak.
Cicak. Gambar cicak. Apa itu cicak? Kenapa dia cicaknya itu kok putus ekornya? Karena dia merasa terancam. Kemudian ini gambar bunglon. Ya. Bagaimana biasanya bunglon? Merubah warnanya. Berubah warna sesuai lingkungannya. sesuai Ya. dengan lingkungan. Ya. Yang ketiga ini, adakah binatang ini? Ada. Yang mana? Yang ini. Itu di atas. Yang ini ya. Ya, Pak. Ya. Ini namanya cicak Kayak daun ya. belalang, Pak. Ya, namanya cicak cicak. daun. Ya, cicak daun. Menyesuaikan diri dengan tempatnya, berkamuflase dia. Mirip dengan tempat yang didiaminya. Seperti daun dia. Yang terakhir itu apa? Terenggiling, ya. Nama hewannya adalah terenggiling. Caranya beradaptasi yaitu dengan cara menggulungkan tubuhnya. Nah, biar anak-anak lebih paham lagi, sekarang tonton videonya. Berikut ini adalah cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Klik satu persatu ya. Kamuflase. Perhatikan belalang ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara belalang beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh belalang perlahan-lahan dan coba kita lihat reaksinya. Lihat, teman, belalang melindungi diri dengan cara menyamar atau berkamuflase. Tubuh belalang memiliki warna yang mirip daun, sehingga musuh akan kesulitan untuk menemukannya. Ya, sebelum lanjut, Bapak ingin bertanya sekarang, apa itu adaptasi? Ada yang tahu? Adaptasi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, hebat Jenny. Tepuk tangan buat Jenny. Ya, sekarang Bapak sudah bagikan link LKPD-nya. Silakan nanti kalian akses linknya. Bapak akan buatkan grup. Nanti kalian masuk ke sana ya. Sekarang silakan anak-anak masuk ke dalam grupnya ya. Jenny, cicak beradaptasi kayak gimana, Jen? Dengan cara memutuskan ekornya, Cynthia. Oh ya, ya begitu ya diskusinya. Lanjutkan lagi diskusinya. Bapak ke kelompok 2 dulu ya. Ya, Pak. Ayo, kelompok 2 silakan berdiskusi. Mamang, bagaimana cara paus beradaptasi? Biasanya paus beradaptasi naik ke atas permukaan laut untuk mengambil oksigen. Ya, bagus. Silakan lanjutkan lagi Ya, Pak. diskusinya. Kan baru 1. Cicak. Nama hewan cicak. Cicak beradaptasi dengan Ya, sudah kalian berdiskusi? Sudah selesai berdiskusi? Sudah, Pak, sudah. Ya. Sebentar, siapa yang mau mempresentasikannya? Saya, Pak. Jenny, ya. Sebentar, silakan presentasi ya. Ya. Sekarang Bapak mau tanya. Nanti langsung gabung ke grup besar ya. Ya, Pak. Bapak kelompok 2 dulu. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Sudah, Pak. Siapa yang mau mempresentasikannya? Mamang, Kak. Oh, Mamang, ya. Sekarang silakan kalian join ke grup besarnya ya. Kalian tadi sudah berdiskusi. Sekarang kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Tadi Jenny ya. Kelompok 1-nya ya. Silakan presentasi Jenny. Nama hewan kutub. Hewan cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hewan di kutub berbulu tebal untuk menghangatkan tubuhnya. Keterangan. Hewan
hewan kutub menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan morfologi. 2. Unta. Unta memiliki panu untuk menyimpan cadangan makanan. Keterangan, cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya, unta termasuk morfologi. 3. Kura-kura memiliki cangkang yang keras untuk melindungi dirinya dan predator. Cara menyesuaikan diri dengan lingkungan, keterangannya dengan cara morfologi. 4. Bebek mempunyai kaki yang berselaput pada jari-jari kakinya untuk berenang. Keterangannya, cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya adalah morfologi. 5. Tergiling memiliki mulut dan lidah yang panjang untuk mendapatkan makanan. Keterangannya, tergiling merupakan hewan morfologi. Ya, bagaimana kelompok 2? Ada yang salah di kelompok satunya? Sudah benar? Sudah benar? Sudah, Pak. Sudah, Iya. Pak. Iya. Sekarang kelompok 2-nya. Mamang, silakan presentasi, Mamang. Nama hewan cicak. Cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya, cicak memutuskan ekornya saat dia merasa terancam. Cicak beradaptasi dengan salah satu hewan yang beradaptasi dengan tingkah laku. 2. Nama hewan paus. Cara menyesuaikan diri dengan lingkungan, paus naik ke permukaan laut untuk mengambil oksigen. Dia beradaptasi dengan tingkah laku. Nama hewan bunglon. Cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mengubah warna pada tubuh sesuai lingkungan supaya terhindar dari musuh-musuhnya. Bunglon beradaptasi dengan tingkah laku. Jerapah mempunyai leher panjang supaya mencapai dedaunan di pohon tersebut. Dia beradaptasi dengan tingkah laku. Dalang mempunyai bentuk tubuh unik dan menyerupai dedaunan di sekitarnya. Dia beradaptasi dengan tingkah laku. Sudah, Pak. Sudah ya. Bagaimana kelompok 1? Ada tanggapan kelompok 1 untuk kelompok 2-nya? Sudah benar? Sudah. Ya, sudah. Kalau sudah, sekarang silahkan anak-anak tonton video ini supaya anak-anak lebih mengerti lagi tentang adaptasi. Ya. Ya, Pak. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Untuk itu, simaklah video ini dengan baik. Pada video kali ini kita telah memasuki tema 2, yaitu tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Nah, yang pertama itu ada adaptasi. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi? Jadi, adaptasi itu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya untuk dapat bertahan hidup. Yang kedua itu ada tujuan dari hewan beradaptasi, yaitu untuk menghindari kepunahan. Nah, selain tujuan,
Jadi adaptasi hewan itu juga berfungsi untuk memperoleh makanan, yang kedua untuk menghindari serangan dari musuhnya, dan yang ketiga untuk dapat bertahan hidup. Nah, adaptasi hewan ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada adaptasi morfologi, adaptasi yang kedua itu ada fisiologi, dan adaptasi yang ketiga itu ada adaptasi tingkah laku. Ya, itu tadi videonya ya. Jadi, nah kalau yang tadi itu bunglon berubah warna, video yang pertama itu hanya adaptasi tingkah laku saja. Memang sengaja Bapak seperti itu. Sekarang ada 3 sekarang adaptasi ya. Ada morfologi, ada fisiologi, dan ada tingkah laku ya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Enggak. Nah, ya tidak. Kalau tidak, sekarang Bapak akan ajak kalian tebak-tebakan. Yuk. Sebelum lanjut, ya sekarang Bapak akan ajak kalian speaking, yaitu tebak-tebakan. Bapak kasih 3 clue. Kalian menebak nama hewannya. Biar kalian semangat, biar kalian berkonsentrasi ya. Sekarang Bapak kasih 3 clue. Kalian menjawab apa hewan itu. Ya. Yang pertama, clue-nya adalah hewan ini tinggal di darat. Kemudian yang kedua, hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian yang ketiga, hewan ini membangunkan kita setiap pagi. Ayam. Ayam, ayam, Ayam. ayam. Ya, ayam. Oke, ya benar ayam. Bapak kasih lagi satu contoh. Hewan ini berkaki 4. Dia berkembang biak dengan cara beranak. Jika dia bepergian, dia akan menandai tempat yang dilaluinya. Anjing. Ya, Anjing. anjing. Pintar Putu Budi. Sekarang lagi satu. Hewan ini tinggal di hutan. Dia berkembang biak dengan cara beranak. Dia dijuluki raja hutan. Singa, Pak. Iya, singa. Lagi satu. Bapak kirimkan satu. Nanti kalian yang membuat clue-nya. Bapak kirim ke Mamang ya. Ya. Teman yang lain menjawab. Lihat WA-nya, Mamang. Apa? Yang pertama, kucing ini berkaki 4. Aduh. Ya, lanjut. Salah. Hewan ini berkaki 4. Terus? Dia Ayo. Berkembang biak dengan bagaimana? Dia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya. Lagi satu. Bapak bantu ya. Dia adalah musuh dari tikus. Kucing. Iya, kucing. Ya, semuanya sudah bisa ya. Sekarang Bapak lanjutkan ke materi selanjutnya. Di pembelajaran yang sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang kata tanya.
Masih ingatkah kalian dengan kata tanya? C. Masih. Coba sebutkan yang termasuk kata tanya. Apa, bagaimana, siapa, apa, Ya, apa, bagaimana, siapa, dan lain sebagainya ya. Bapak. Sekarang kata tanya. Kata tanya adalah kalimat yang mengandung arti sebuah pertanyaan ya. Pengertian dari kata tanya. Kemudian kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Jenis-jenis kata tanya. Ada apa, ada mengapa, Kak, suara Bapak. jenis-jenis kata tanyanya ada apa, ada mengapa, ada siapa, ada di mana, dan kapan juga bagaimana. Ya, sekarang kalian tonton video ini. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Kira-kira kita akan belajar apa ya di tema 2 ini? Nah, untuk mata pelajaran tematik tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran yang ketiga ini kita akan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat Indonesia agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain. Jadi adik-adik, setelah kemerdekaan kita tahu bangsa Indonesia tidak berhenti begitu saja. Masih ada bangsa-bangsa yang ingin menjajah bangsa Indonesia. Nah, di sini ada kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia itu tidak direnggut oleh bangsa lain. Setelah membaca teks tadi adik-adik, kalian bisa membuat peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, Kak Citra sudah jelaskan di pembelajaran sebelumnya tentang kalimat efektif ya. Nah, di sini kalian bisa membuat peta pikiran dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Itu tadi videonya. Sekarang silahkan kalian kerjakan LKPD 2-nya di grupnya ya. Sekarang Bapak buatkan grupnya. Silahkan join. Ya, silakan kalian berdiskusi. Kalau yang bagaimana apa pertama, Okta? Ya. Yang bagaimana? Yang bagaimana? Apa pertanyaannya, Okta katanya? Bagaimana pertempuran Ambarwa diawali? Oh ya, begitu. Catat naik Budi. Ya, Bapak kelompok 2 dulu ya. Ya, Pak. Apa kata tanya apa, Mang? Tanya apa? Nama lain dari pertempuran Ambarawa? Ya. Silakan kalian berdiskusi lagi ya. Ya. Bapak kelompok 2 dulu. Kelompok 1 dulu. Nama lain dari pertempuran Ambarawa, nama lain dari Ambarawa. Bagaimana, sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, sebentar kalian tinggal join ya. Siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Okta ya. 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 Bapak ke kelompok 2 dulu ya. Ya. Sebentar kalian tinggal langsung aja join. Ya, tadi kalian sudah berdiskusi ya. Ya. Silakan kalian mempresentasikan LKPD-nya. Mari kelompok 1. Okta, silakan presentasi Okta. Pertanyaan apa? Apa nama lain dari pertempuran Ambarwa? Nama lain dari pertempuran Ambarwa adalah Pawargan Ambarwa. Kapan? Kapan pertempuran Ambarwa terjadi? Pertempuran Ambarwa terjadi pada tanggal 20 bulan Oktober tahun 1945. Siapa? Siapa nama pemimpin di pertempuran Ambarwa yang datang di awal
tangan mendaratnya sekutu. Nama dari pemimpin sekutu tersebut adalah Brigadir Jenderal Better. Mengapa? Mengapa pertempuran Ambarwa terjadi? Pertempuran Ambarwa terjadi kontak senjata mulai terjadi di Megang dan meluas menjadi pertempuran ketika tentara sekutu membebaskan saudara sepihak, para tahanan Belanda, Gal dan Ambarwa. Di mana pertempuran Ambarwa terjadi? Pertempuran Ambarwa terjadi di Ambara, yaitu salah satu di Kecamatan Kota Semarang. Bagaimana pertempuran Ambarwa diawali? Dengan mendaratnya sekutu Brigadir Jenderal Better di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Ya, bagaimana kelompok 2? Ada Benar. tanggapannya? Benar semua. Ya. Sekarang kelompok 2-nya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2-nya presentasi. Ayo, Mamang. Apa nama lain dari pertempuran Ambarawa? Nama lain dari pertempuran Ambarawa adalah Palagan Ambarawa. Siapa nama pemimpin di pertempuran Ambarawa yang datang di awal dan mendarat seorang sekutu? Nama dari pemimpin sekutu tersebut adalah Brigadir Jenderal Battle. Kapan pertempuran Ambarawa terjadi? Pertempuran Ambarawa terjadi pada bulan Oktober tanggal 20 tahun 1945. Mengapa pertempuran Ambarawa terjadi? Pertempuran Ambarawa terjadi saat kontak senjata mulai terjadi di Magelang. Dan meluas menjadi pertempuran ketika tentara sekutu membebaskan secara sepihak para tahanan Belanda di Magelang dan Ambarawa. Di mana pertempuran Ambarawa terjadi? Pertempuran Ambarawa terjadi di Ambarawa, yaitu salah satu kecamatan di Kota Semarang. Bagaimana pertempuran Ambarawa diawali? Pertempuran Ambarawa diawali dengan mendaratnya tentara sekutu yang dipimpin Brigadir Jenderal Battle. Udah, Pak. Bagaimana kelompok 1? Ada tanggapannya? Tidak, Pak. Oh ya, tidak. Ya, kalian sudah bisa mencari informasi penting melalui pertanyaan apa, mengapa, siapa, kapan, bagaimana, dan di mana, ya. Informasi pentingnya sudah kalian dapatkan. Jenis-jenis kata tanya. Jenis-jenis kata tanya itu ada kata tanya apa, berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Kata tanya di, ke, dari, mana berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Ya. Itu tadi fungsi-fungsi dari kata tanya, ya, biar kalian lebih tahu mengenal lagi. Sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran ini, saya ingin bertanya kepada kalian, apa saja yang anak-anak pelajari hari ini? Mengenal
mengenal adaptasi tentang hewan. Ya, nah adaptasi hewan. Mengenal kembali kata tanya seperti apa, bagaimana, dan lain-lainnya. Iya, Dan tebak-tebakan hewan. iya. Kemudian apa yang paling anak-anak sukai dari kegiatan pembelajaran hari ini? Tebak-tebakan hewan dan Semua, Pak. Ya, semuanya ya. Karena pelajaran itu semuanya bagus ya. Kemudian, apa yang anak-anak belum pahami pada pembelajaran ini? Ada yang belum dipahami? Nggak ada. Ya, kalau tidak ada, sekarang Bapak akan kirimkan link untuk evaluasinya. Silahkan anak-anak akses di grup WA-nya ya. ya. Nah, linknya sudah Bapak kirimkan di grup WA, silahkan kalian kerjakan ya. Ya, silahkan kalian kerjakan ya. Nah, sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah Bapak cek dulu ya. Pak Guru. Ya, setelah Bapak cek, semua nilai anak-anak bagus-bagus ya. Semuanya sudah di atas KKM. Hebat kalian semua. Ayo, tepuk tangan untuk kalian semua. Hebat. Tepuk hebat masih ingat? Ya. Tepuk hebat. Saya hebat. Saya hebat. Anda hebat. Semua hebat. Hebat. Ya. Karena semua sudah di atas KKM, nanti Bapak akan kirimkan teks untuk pengayaan biar ada kalian pelajari lagi di rumah ya. Nanti Bapak kirimkan di WA grupnya. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Bapak tidak lupa selalu mengajak kalian menyanyikan salah satu lagu daerah. Ada yang tahu apa fungsinya? Saya, Pak, agar kita tidak melupakan Melupakan apa? Daerah kita. Ya, melupakan budaya daerah kita ya. Silakan kalian bernyanyi ya. Meong meong, ale jepi bule, iko gede gede, duit moko moko, kerem besar, terus sore. Ya, sudah kalian bernyanyi tadi ya. Semangat ya. Tadi kita sudah berdoa untuk mengawali pembelajaran ini. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Oke, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada pertanyaan anak-anak? enggak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Bapak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Dadah. Ya.